warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap ceria, sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berjumpa lagi pada hari ini di mata pelajaran Ibu, yaitu Quran Hadis. Ibu akan menjelaskan tentang surah At-Takatsur ya. Kemudian silakan kalian buka bukunya di halaman 25 ya. Nah, apakah kalian sudah hafal surah At-Takatsur? Apa itu surah At-Takatsur? Nah, surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Takatsur urutan yang ke-102 di dalam Al-Quran. Surah At-Takatsur diturunkan di kota Mekah, jadi tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Nah, apakah kalian sudah hafal surah At-Takatsur? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Silakan kalian baca artinya ya. Nah, At-Takatsur diambil dari kata dari ayat yang pertama, yaitu yang artinya bermegah-megahan. Apakah kalian sudah tahu isi kandungan surah At-Takatsur? Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan surah At-Takatsur ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang membanggakan hartanya selama di dunia. Bahkan mereka selalu bermegah-megahan dengan hartanya itu sampai sepanjang hidupnya, sampai masuk ke dalam kubur, artinya sampai meninggal dunia. Nah, lalu apa ancamannya? Yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Neraka yang penuh dengan siksaan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam sifat seperti itu ya. Nauzubillahimin dzalik. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang terlalu mencintai harta bendanya, lalu Allah tidak suka. Kenapa? Karena mereka akan lupa bahwa Allah yang menciptakan. Karena pada hakikatnya harta benda yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Maka suatu saat nanti Allah yang akan mengambilnya lagi. Makanya kita tidak boleh bersikap terlalu membanggakan harta benda di dunia. Kita boleh bangga dengan kerja keras kita sendiri, tapi tidak untuk berlebihan. Kemudian yang keempat adalah bermegah-megahan itu berakibat buruk kepada manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena akan menjadikan manusia itu kikir atau pelit ya. Itu kemudian yang terakhir, maka dari itu kita harus bersikap rendah hati ya, tidak boleh sombong,
sebaliknya kita harus banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki, walaupun nikmat itu atau harta itu sedikit, maka kita tetap harus bersyukur seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasadid. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim yang artinya bersyukurlah maka aku akan menambahkan. Kalau misalkan jika kamu tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Itulah arti dari surah Ibrahim ayat 7. Makanya kita simpulkan harus banyak bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian sebaliknya apabila kita kufur nikmat atau tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka azabmu sangat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Islam mengajarkan bahwa kita harus sering tolong menolong, karena kenapa? Di dalam harta kita ada sebagian harta anak yatim, ada sebagian dari harta kita yang memiliki adalah fakir miskin. Maka dari itu kita harus dermawan, artinya kita harus banyak memberi ya. Maka Allah akan menambahkan, bukan tambah miskin tapi tambah kaya ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya tidak boleh bermegah-megahan, tidak boleh kufur nikmat, dan tidak boleh terlalu mencintai harta ya. Allah tidak suka dengan sifat atau golongan orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat seperti itu ya. Amin ya Allah. Kemudian itu saja inti dari isi kandungan surah At-Takatsur. Untuk tugasnya yaitu kalian membaca surah At-Takatsur dengan tartil, dengan baik, dengan bagus bacaannya. Lalu kalian terjemahkan, kemudian sebutkan ada berapa ayat, termasuk ke dalam surah apa, dan diturunkan di mana, lalu urutan yang keberapa dalam Al-Quran. Silahkan kalian sebutkan dan kirimkan melalui voice note ya. Ibu tunggu tugasnya. Kemudian yang kedua, kalian pahami isi kandungan dari surah At-Takatsur ya. Nanti ketika ujian itu akan keluar semua materinya. Makanya kalian harus paham dengan apa yang sudah diajarkan oleh ibu bapak guru ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Tugasnya silahkan kirimkan melalui voice note ya. Ibu tunggu tugasnya. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.